Setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu, menerima firman-Mu, dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan, dan dibangkitkan ya Bapa. Dan hidup kami menggenapi rencana Tuhan. Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Silakan duduk. Salam. Selamat hari Minggu yang diberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang setia, kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Minggu yang ke-23, judul firman Tuhan adalah kebebasan Injil. Nah, kita sudah baca tadi Galatia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kebebasan, kalau kita lihat anak-anak kita Gen Alpha, mereka pasti suka lagu ini. Let it go, let it go, let it go, let it go, gitu ya. Itu pujian yang disukai Joyla ya. Itu kalau kemana-mana itu habis nonton Frozen pasti nyanyinya itu gitu. Ini gambaran bahwa semua orang kepingin mengalami yang namanya kebebasan. Bisa PPT-nya Mas? Ya, lagi proses. Semua orang ngalamin kebebasan di dalam menjalani kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu kita belajar tentang iman yang transaksional. Iman yang berpusatkan kepada Injil. Di luar iman yang berpusatkan kepada Injil akan selalu menuntun kita untuk bertransaksi dengan Tuhan. Berpertukaran jasa. Iman yang pertukaran jasa, ya. Jadi kalau kita hidup dengan iman pertukaran jasa, iman transaksional, sebenarnya kita tidak menghidupi Injil. Kita ada di luar kasih karunia. Kita ada dalam kesesatan. Nah, yang lebih parahnya Bapak Ibu, orang yang hidup dengan mengandalkan hukum-hukum, dia hidup di luar Kristus. Kristus nggak ada efeknya di dalam kehidupannya. Nah, ini menjadi masalah besar. Kelihatannya kecil, apa yang saya lakukan untuk menyogok Tuhan, untuk membuat Tuhan makin sayang sama saya, untuk memberkati saya, ibadah saya, pemberian saya, perbuatan baik saya, kelihatannya hal yang baik. Tapi pengaruhnya besar. Makanya kalau dibilang di sana Bapak di ayat yang ke-9, seperti ragi. Sedikit tapi memberi pengaruh dalam hidup kita. Sama seperti jemaat Galatia, semenjak mereka menerima pengajaran jadi Judaizer, pengajaran hukum Taurat, ya salah satunya sunat, jemaat Galatia menjadi kacau. Tadinya mereka berlomba untuk melakukan sesuatu yang baik, untuk melakukan kebenaran, tapi mereka justru tidak lagi melakukan kebenaran. Ada yang mengacaukan mereka, hidup mereka jadi kacau. Ada penganiayaan. Nah, hidup di bawah legalistik akan melahirkan karakter duri. Menganiaya ini tidak hanya melukai Bapak Ibu, mendiskreditkan, mengata-ngatai, merencangkan kejahatan, menyebar hoak, menyebar pengaruh buruk. Itu lahir dari orang-orang yang hidupnya di luar kasih karunia. Kita melihat dari kisah Alkitab ya, deretan ini, bahkan seterusnya masih banyak. Orang yang di luar kasih karunia dari dulu sampai sekarang menganiaya orang yang hidup di bawah kasih karunia. Tapi saya bersyukur Jemaat Pabaton luar biasa. Saya makin melihat banyak orang-orang yang dimerdekakan di dalam kasih karunia. Tadi perkataan ketua sekolah minggu saya suka. Kalau kami melayani sebagai guru sekolah minggu bukan berarti kami lebih baik dari yang lain. Hanya orang-orang yang mengerti kasih karunia yang bisa berkata seperti itu. Amin. Saya kalau ngobrol-ngobrol sama Bapak Ibu, kelihatan hidup di dalam kasih karunia atau hidup di luar kasih karunia. Cara saudara melayani, cara saudara mengkritik seseorang, kita bisa tahu apakah dia hidup di dalam kasih karunia atau di luar kasih karunia. Nah, Paulus menggambarkan ketika kita hidup di dalam legalistik, kita terbelenggu, kita dibebani. Tapi hanya anugerah yang diberikan oleh Kristus yang akan memberi kita kelegaan.
Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di Galatia 5 ini 5 sampai 12, ayat 1 sampai 12 itu berbicara tentang apa Bapak Ibu? Jangan kehilangan kemerdekaan Injil. Paulus mau jemaat Galatia bebas dari legalistik. Tuhan juga mau jemaat Gereja Baptis Pabaton bebas dari jerat hukum Taurat. Lalu Galatia 5 ayat 13 sampai 16 itu tentang apa Bapak Ibu? Jangan menyalahgunakan kemerdekaan. Jangan jatuh dalam licentiousness. Jangan jatuh dalam menggampangkan segala sesuatu, memboleh-bolehkan segala sesuatu. Ya. Karena kalau kita jatuh dalam license, kita akan menjadi orang yang menyalahgunakan kemerdekaan. Kalau kita menyalahgunakan kemerdekaan, sama akhirnya ujung-ujungnya terjerat juga. Ujung-ujungnya kita terikat juga. Misalnya gini, Pak, Tuhan Yesus kan sudah selamatkan kita, jadi nggak apa-apa dong kita minum seenaknya, makan seenaknya. Bebas Pak, Tuhan Yesus udah pikul penyakit kita, sakit kita. Akhirnya apa yang terjadi? Obesitas, sakit gula, kolesterol gitu ya. Akhirnya terikat. Jadi legalistik gak bagus. Hidup menurut hukum-hukum, mengandalkan hukum-hukum akan membawa kita kacau, akan membawa kita tidak menuruti kebenaran. Tapi hidup menyalahgunakan kemerdekaan kasih karunia, mentang-mentang Tuhan itu mengasihi kita bukan karena apa yang kita lakukan, akhirnya kita hidup semaunya, hidup seenaknya, kita juga akan terikat. Maka hari ini kita belajar Bapak Ibu, bagaimana supaya kita mengalami kebebasan Injil. Legalistik menemukan jalan buntu, license juga menemukan jalan buntu, tapi Injil memberikan kita jalan kehidupan. Yang setuju katakan amin. Banyak orang berpikir gini, Pak, mana katanya bebas ikut Kristus, tapi kalau kita masuk gereja dengan khotbah firman Tuhan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kan sama Pak, terikat. Mana ada kebebasan? Apa betul demikian Bapak Ibu? Paulus mengkontraskan bahwa di dalam Kristus kita merdeka, tapi bukan dengan pandangan dunia, bukan dengan pikiran kita, bukan dengan pengertian kita, tetapi apa Bapak Ibu? Melainkan menurut pandangan Injil. Yuk kita lihat sama-sama. Bebas dalam pandangan dunia itu seperti apa? Ayat yang ke-13b. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Semua manusia kepingin bebas. Kalau Bapak Ibu nonton film perjuangan gitu, merdeka, merdeka, mereka boleh rengut nyawa kita, tetapi mereka tidak bisa merenggut kemerdekaan kita. Ya, merdeka, gitu ya. Itu sering diseru-serukan, saudara. Betapa manusia mendambakan kemerdekaan. Tapi kemerdekaan yang dimengerti oleh dunia sering sekali kemerdekaan yang justru menjerat kita. Bebas dalam pandangan dunia itu Bapak Ibu, merdeka melakukan apapun yang diinginkan untuk beroleh bahagia selama tidak merugikan orang lain. Setuju Bapak Ibu? Kelihatannya baik. Apalagi ada kata selama tidak merugikan orang lain. Nah, merdeka itu ada rumusnya. Merdeka dari apa? Dan merdeka untuk apa? Misalnya, kita mau merdeka dari sakit. Supaya kita nggak sakit, maka kita menjaga makanan kesehatan. Makan sayur, kalau makan daging itu jangan sendiri-sendiri. Kalau buat sang-sang inang di rumah jangan sendiri-sendiri. Bagi-bagi gitu ya. Supaya apa? Nggak kebanyakan lemak dan kolesterol. Akhirnya apa? Kita jadi berkat dan kita tidak kena kolesterol kalau bagi-bagi, ya. Jangan
Udah tahu darah tinggi, makan sate kambing. Ya. Seorang yang punya keinginan untuk sehat, umur panjang, namun dia suka minum-minum, makan makanan-makanan yang instan, yang bersoda, nggak mungkin dia melihat dia sehat dan umur panjang. Seorang yang ingin rumah tangganya bahagia, tapi kecanduan pornografi, akhirnya akan menyebar kepada apa? Kepada prostitusi. Akhirnya nggak puas, selingkuh, merusak kehidupan. Orang yang bekerja, berpikir lewat pekerjaannya dia akan mendapatkan pengakuan, mendapatkan penerimaan, mendapatkan uang. Akhirnya apa? Dia bekerja dengan penuh ambisius, penuh dengan persaingan. Akhirnya Bapak Ibu lupa dengan keluarga, lupa dengan apa yang utama. Akhirnya kacau balau. Seorang pemuda kalau mau masa depannya cerah, tapi justru dia bergaul dalam pergaulan bebas, nggak mungkin bisa melihat pergaulan masa depannya indah. Nah, seorang jemaat kalau mau gerejanya bertumbuh, tapi tidak mau berjuang untuk disiplin gereja, bisa nggak lihat gereja kita bertumbuh? Seorang jemaat kalau kita mau gereja kita menggenapi rencana Tuhan, tetapi kita biasa-biasa aja, ya santai-santai lah Pak, berleha-leha, ya kan? Ya penting mengalir aja lah Pak, jalan-jalan, ya nggak jalan-jalan. Bisa nggak melihat penggenapan Tuhan terjadi dalam hidup kita? Nggak bisa. Kita perlu disiplin, kita perlu komitmen, kita perlu konsisten. Kebebasan menurut dunia ini Bapak Ibu, apa yang bahagia buat kita lakukan, mungkin itu enggak mengganggu, enggak melanggar hukum kepada orang lain. Tetapi kebahagiaan kita akan bertabrakan dengan kebahagiaan orang lain. Saya dengan istri saya kebahagiaannya beda. Kalau saya bahagia itu pulang dari mana-mana, kos kakinya di sini, di sana gitu ya. Kalau istri saya kebahagiaannya kos kaki ya, taruhlah di tempatnya, jangan di sana di sini gitu ya. Itu kan beda. Tapi akhirnya akan bertabrakan. Orang yang bebas, ya kalau kita lihat sekarang ini negara liberal, negara barat itu banyak yang liberal. Bebas. Kalau gay terserah, transgender terserah, perkawinan sejenis terserah, kumpul kebo terserah, suka-sukaku gitu ya, bahasanya orang Medan kan gitu, suka-sukaku lah. Tapi akhirnya apa Bapak Ibu? Merusak tatanan kehidupan, justru menghancurkan. Jadi ini kebebasan dalam pandangan dunia atau pandangan diri kita sendiri akan membawa kita kepada kegagalan. Karena manusia ada batasnya, cara kita ada batasnya, pengertian kita ada batasnya. Seorang yang mau bebas, Pak, aku mau bebas Pak, naik ke lantai 13. Aku burung, aku Superman, lompat, mati. Kenapa? Dia lupa, dia terbatas. Itulah kebebasan manusia. Manusia kepingin bebas, tapi bebas yang menurut manusia itu membawa mereka untuk hancur, untuk binasa. Rumus kemerdekaan menurut dunia, tadi lihat Bapak Ibu di depan, merdeka dari halangan apapun dan merdeka untuk melakukan sesuatu. Menurut rumus dunia ini, kalau kita mau sehat, maka kita harus jaga kesehatan supaya kita sehat. Supaya kita sukses harus bekerja keras. Tapi manusia lupa, rumusan ini hanya mengandalkan kepada kekuatan kita. Kekuatan kita itu ada batasnya. Ada satu titik kita akan bosan, ada satu titik kita akan lemah, ada satu titik kita akan menyerah. Maka Bapak Ibu, tolak ukur atau standar kebebasan itu bukanlah diri kita, bukanlah bahagia kita. Atau tolak ukurnya bukanlah tidak merugikan orang lain. Ya, seperti transgender, perkawinan sejenis, itu mungkin gak merugikan orang lain, gak mengganggu orang lain, tapi akhirnya merusak tatanan kehidupan.
Jadi kesimpulannya ini Bapak Ibu, tanpa standarnya Tuhan, kemerdekaan akan menurut dunia ini akan berkontradiksi dengan dirinya sendiri dan akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Mungkin sepintas kebebasan yang kita lakukan nggak merugikan, nggak terlihat nggak merugikan, tapi ujungnya, endingnya selalu akan menghancurkan dan merusak tatanan kehidupan. Jadi saudara, let it go konsepnya akan gagal, pasti gagal dan pasti merugikan kita. Kita tidak bisa let it go, kita tidak bisa bebas. Kita harus memilih merdeka dari apa dan untuk apa. Galatia 5 ayat 17 kita baca sama-sama, 1, 2, 3 ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukannya apa yang kamu kehendaki. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi waktu kita berpikir bebas menurut diri kita, ya, di situ kita akan mengalami kontradiksi, ada perlawanan di dalam diri kita sendiri. Dan pada akhirnya, saudara, kita tidak lagi melakukan apa yang menurut kita baik. Ada batasnya, karena kita ada batasnya. Ada satu film yang pernah saya nonton waktu saya beberapa tahun yang lalu. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah nonton ini ya. Miracle in Cell nomor 7. Pasti kalau nonton ini nangis. Tapi Bapak Ibu, apa yang dipetik dari film ini? Jadi ceritanya ada seorang bapak yang sulit menjelaskan, sulit berbicara seperti kita. Ia dituduh membunuh seorang anak. Ia mau ngomong sesuatu nggak bisa. Akhirnya untuk mengambil aman, petugas membuat laporan yang palsu. Akhirnya bapak ini dipenjara. Tapi tidak hanya dipenjara, ia harus terpisah dengan anaknya. Dan akhirnya anaknya ditinggal mati karena bapaknya dibunuh, menerima hukuman mati. Dari cerita ini Bapak Ibu kita belajar bahwa kasih tanpa kebenaran akibatnya seperti ini. Dia terlalu, daripada anakku nanti diancam anaknya itu akan diapa-apain, udah aku akuin aja, aku yang melakukan, aku yang membunuh. Akhirnya dia dihukum mati. Jadi kasih tanpa kebenaran itu namanya kehidupan yang juga merusak, tidak adil. Tapi kebenaran tanpa kasih, nah itu namanya legalistik. Dua-dua ini menemukan jalan kebuntuan. Apa yang tidak menemukan jalan kebuntuan? Ada jalan yang ketiga, yaitu kebebasan Injil. Yuk kita baca ayat yang satu ini, 1, 2, 3 ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi kebebasan Injil itu Bapak Ibu, saya simpulkan seperti ini. Hidup dalam kebenaran dan kasih Allah. Yuk sama-sama kita katakan 1, 2, 3 ya. Hidup dalam kebenaran dan kasih Allah. Di mana kebenaran dan kasih Allah dinyatakan? Yaitu di atas kayu salib. Kebenaran, kasih, kekudusan dan keadilan Allah dipertemukan di atas kayu salib. Maka waktu kita menyadari bahwa Allah telah menanggung kutuk dosa dan pelanggaran saya, Dia mati untuk menanggung segala penghukuman saya. Yang memberikan saya kasih, saya diselamatkan lewat salib Kristus. Di situ kita dikembalikan kepada kodrat kita yang semula. Lewat salib
Yesus menebus kita, mengembalikan kita kepada posisi kita yang semula. Apa posisi kita yang semula, Bapak Ibu? Yaitu imago Dei. Waktu Bapak Ibu lihat di Kejadian, manusia diciptakan apa? Segambar serupa dengan Allah. Tetapi karena dosa, gambar dan rupa Allah itu menjadi hancur berkeping-keping. Lewat salib Kristus, gambar dan rupa Allah dipulihkan dalam diri kita. Coba lihat dulu muka samping kiri dan kanannya. Sudah terlihat gambar dan rupa Allah? Tatap. Jadi waktu kita menyadari bahwa Allah menanggung kutuk kita, membebaskan kita dari kutuk dosa, Ia memberikan kasih yang terbesar di dalam hidup kita. Kita menemukan kodrat kita, kita menemukan natur Allah dalam diri kita, kita menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya, bahwa kita ini adalah orang yang diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk menikmati Tuhan selama-lamanya. Waktu kita kembali kepada panggilan Tuhan, kita hidup, tadi dibilang ya, hidup karena iman oleh Roh. Kita terhubung kembali dengan Allah. Kita hidup oleh Allah. Karena kita hidup karena Allah, kita tinggal di dalam Dia. Kita hidup untuk kemuliaan-Nya. Kita kembali kepada rancangan Allah yang sempurna. Dengar baik Bapak Ibu, keluarga, hidup kita, kalau tidak sesuai dengan rancangan Allah, pasti akan diperbudak, pasti akan hancur, pasti tidak akan berarti apa-apa. Pelayanan kita kalau hanya untuk pengakuan akan menjadi persaingan. Kebaikan kita kalau hanya untuk menerima kebaikan dari orang lain, kita akan menjadi orang yang menuntut. Kerja keras kita untuk kepuasan akan mengikat kita. Maka dikatakan di ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita dimerdekakan bukan untuk hidup sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita dimerdekakan dari dosa untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Arti layanilah di sini kita menjadi budak secara sukarela. Kita mengikatkan diri kepada orang lain, kepada Tuhan dan kepada orang lain, supaya lewat kita orang lain juga mengenal Kristus. Nah, jadi saudara, waktu kita sadar kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yaitu untuk menggenapi rencangannya, kita sedang mengaktifkan fitur natur Allah dalam diri kita. Kita sedang hidup bagi Kristus. Kita hidup bukan lagi untuk diri kita. Kita sadar karena Kristus kita sudah diselamatkan, kita sudah diberkati, kita sudah diterima, kita sudah dihargai, kita begitu diperhatikan, kita begitu dikasih sayang yang besar oleh Tuhan. Maka kita akan melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Sadar kalau kita sudah diberkati, maka kita rindu jadi berkat. Sadar kalau kita sudah dilayani, kita juga rindu melayani. Itulah panggilan kita, itulah kodrat kita, itulah panggilan yang termulia dalam hidup kita. Kalau HP ini Bapak Ibu saya gunakan untuk menganjal mimbar ini, bisa nggak? Bisa. Tapi HP saya ini terlalu berguna buat saya. Saya nggak bilang terlalu mahal, terlalu berguna buat saya untuk jadi menganjal ini, menganjal mimbar ini. Demikian juga Bapak Ibu bisa nggak hidup seperti orang dunia, hidup untuk menikmati kesenangan dunia, memuaskan hasrat nafsu, bisa nggak? Bisa. Tapi saya mau bilang, saudara terlalu berharga, saudara terlalu indah untuk hidup sekedar sesuatu yang panah, untuk sesuatu yang sementara.
hidup kita, keluarga kita, gereja kita ada kodratnya. Maka kalau kita tidak hidupi, kita akan rusak, saudara. Makanya dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyeludupi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Apa arti menjadi hamba Allah? Kita mengikatkan diri dengan Tuhan. Kita menjadi orang yang tinggal di dalam Tuhan. Kita hidup sesuai dengan maksud, tujuan, dan cara Tuhan. Maka waktu itu Bapak Ibu, kita akan menjadi hamba Allah. Bukan hamba dunia, tetapi hamba Allah, hamba kebenaran. Yuk kita baca sama-sama di depan ini. 1, 2, 3 ya. Menjadi hamba Allah, kebenaran adalah satu-satunya perhambaan yang memberi kita kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan menurut dunia pasti memperbudak, pasti mengacaukan, pasti akan membawa kita kepada kematian. Tetapi perhambaan kepada Tuhan, itulah natur kita, itulah takdir kita, itulah kodrat kita, itulah imago Dei Allah dalam diri kita. Justru membawa kita kepada kelepasan demi kelepasan, kelegaan demi kelegaan, kemerdekaan demi kemerdekaan. Yang setuju katakan amin. Apa yang kita belajar barusan Bapak Ibu itu hanya teori. Apa yang kita terima barusan ini Bapak Ibu itu informasi. Tapi kalau kita tidak mengalami, maka semua sia-sia. Maka hari ini Bapak Ibu di Galatia 5 ayat 13 memberi kita kekuatan untuk menghidupi kemerdekaan yang sejati. Apa itu? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita dimerdekakan bukan karena perbuatan kita. Kita dimerdekakan bukan karena ketaatan kita, bukan karena kita lebih baik dari orang lain, bukan karena kita lebih saleh dari orang lain, tetapi kita dimerdekakan karena Dia yang memanggil kita. Kalau ada di antara kita yang dipanggil oleh Pak Prabowo untuk mengerjakan segala sesuatu, wah pasti kita bangga semua. Tapi saya bilang saudara, yang memanggil kita bukan sekedar salah seorang pemimpin hebat di dunia, tapi yang memanggil saudara adalah pribadi yang terbesar, pribadi yang terhebat, pribadi yang termulia. Dialah yang memanggil kita. Dialah yang telah memanggil kita, bukan karena kita lebih baik, bukan karena ketaatan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya. Satu-satunya cara, dengar baik Bapak Ibu, satu-satunya cara kita tidak diperbudak oleh dunia ini adalah kalau jiwa kita menemukan sesuatu yang lebih indah, lebih mulia, lebih berharga dari kepuasan dari diri kita sendiri. Kalau tidak, maka kita selalu ingin dilayani, ingin melayani, memuaskan keinginan nafsu diri kita sendiri. Jadi kemerdekaan Injil itu adalah kebebasan karena kasih. Karena kasih karunia Allah. Kebebasan tanpa kasih akan menimbulkan kekacauan. Kasih tanpa kebebasan hanya sebuah keterpaksaan. Jadi saudara, ini lebih dari sekedar perbuatan, tapi berbicara tentang perubahan hati yang mengasihi, perubahan motivasi, hasrat jiwa kita. Kalau kita menyadari yang memanggil kita itu Dia yang penuh kasih, Dia yang termulia, Dia yang terhebat, maka hati kita akan menerima kekuatan untuk selalu hidup di dalam Dia. Paulus menyadari dia itu dipilih Tuhan sejak dari kandung ibunya. Artinya Bapak Ibu, apa yang bisa dibuat oleh seorang anak di dalam kandungan ibu? Nggak bisa. Paulus belum bisa melakukan apa-apa. Paulus belum bisa menyebut nama Tuhan. Paulus belum bisa beribadah seperti Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini. Tapi Paulus bilang, dia sudah dipanggil, Allah sudah memilih dia sejak dari kandungan ibunya.
kasih karunia selalu mendahului semua usaha kita, semua perbuatan kita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu ada di sini memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, bukan karena diri kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena ketaatan kita, tapi karena Tuhan yang memanggil kita. Colek dulu samping kiri dan kanannya, Tuhan yang memanggilmu ya. Cubit yang kencang biar menjerit. Oh jangan. Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang tidak pernah lalai, Dia yang memanggil kita. Kalau Tuhan yang memampukan kita, Dia yang memanggil kita, Dia juga yang akan melengkapi kita, Dia juga yang akan memampukan kita. Kalau kita sadar bahwa Tuhan akan memampukan setiap orang yang dipanggilnya, bisa gak kita punya alasan untuk tidak memenuhi panggilan Tuhan? Gak ada alasan. Apapun yang Tuhan tunjukkan kepada kita untuk kita kerjakan, yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan mengerjakannya dengan penuh sukacita. Kita akan mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Kita akan mengerjakannya dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Karena apa saudara? Kita sadar kita ini adalah orang yang seharusnya binasa. Kita ini adalah orang yang gagal. Kita ini orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi karena inisiatif panggilannya yang diwujudkan melalui karya penebusan salib Kristus yang sempurna, maka kita beroleh kasih karunia. Dengar Bapak Ibu, Sang Pencipta mulia menjadi bayi yang hina, yang terbatas menjadi terbatas, yang tak terbatas menjadi yang terbatas, yang terkuat menjadi yang terlemah, sang sumber berkat menjadi kutuk, yang paling kudus menjadi dosa. Kristus menghidupi kesempurnaan hidup yang semestinya kita hidupi, namun juga menjalani hukuman kematian yang selayaknya kita alami. Inilah kasih yang begitu besar, inilah yang paling berharga, inilah yang lebih mulia, inilah yang lebih besar, lebih dari apa yang bisa diberikan oleh seks, bisa diberikan oleh alkohol, bisa diberikan oleh pengakuan manusia, bisa diberikan oleh cuan, bisa diberikan oleh pekerjaan, bisa diberikan oleh harta, bisa diberikan oleh jabatan. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu jauh lebih besar. Pegang kebenaran ini, renungkan dalam hatimu. Inilah kasih yang membebaskan kita. Makanya dikatakan Bapak Ibu di ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Roh Kudus akan selalu memimpin kita, mengingatkan kita, kamu udah ditebus Tuhan, kamu itu dikasihi Tuhan. Yang termulia mau jadi yang terendah, yang terbesar mau jadi yang terkecil, yang terhina yang termulia mau jadi yang terhina. Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita. Karena di dalam Kristus, saudara, kebenaran kita bukan berdasarkan performa kita. Kebenaran kita bukan berdasarkan perbuatan kita. Kita bebas dari kebenaran. Itu semua karena perbuatan Yesus. Apa yang sering membuat kita tidak nyaman, Bapak Ibu? Apa yang selalu membuat kita selalu merasa kurang cantik, kurang pinter, kurang uang, kurang hebat, kurang sempurna? Karena kita berpikir tentang prestasi kita. Dengar. Apa yang selalu membuat kita merasa kurang hebat, kurang dihargai, kurang cantik, kurang pintar, kurang tampan, kurang uang, kurang sempurna? Karena kita selalu berpikir tentang prestasi, perbuatan, usaha yang kita lakukan untuk menerima sesuatu dari Tuhan dan orang lain. Kita selalu berpikir kalau aku nggak punya uang, orang lain nggak akan hargai saya. Makanya kita akan selalu berpikir kurang uang. Kita selalu berpikir kalau saya tidak dikatakan baik oleh orang-orang, sehingga saya bukan somebody, saya tidak haus akan pengakuan. Apakah kamu melayani? Ada nama baik juga di situ nanti dikenal Tuhan orang lain. Selalu pertimbangannya itu.
Kira-kira nanti orang takut nggak sama saya? Orang tahu nggak saya paling kuat kalau saya melakukan ini? Salah tujuan kita pengakuan. Salah tujuan kita sesuatu yang panah. Makanya kurang uang, kurang hebat, kurang cantik. Hari ini kok bajunya keren banget sih. Akhirnya kita kepingin beli baju seperti Bude Sundari. Tapi nggak punya uang, akhirnya ngutang. Karena kurang merasa kurang. Tapi kalau saudara ada dalam Kristus, kepuasan kita, pengakuan kita, penerimaan kita sudah terbesar di atas kayu salib. Sehingga kita tidak akan mengemis apapun dari dunia ini. Amin. Haleluya. Meskipun pakai baju-baju yang second gitu ya, tidak membuat kita nggak aman. Kita tetap aman karena penerimaan kita sudah selesai di atas kayu salib. Kita ingat Bapak Ibu, kita diterima dikasihi Tuhan bukan karena perbuatan kita, bukan karena ketaatan kita, tetapi karena perbuatan Kristus yang telah selesai di atas kayu salib. Maka tidak ada lagi tuduhan, tidak lagi perasaan yang menghantui kita. Aku gagal, aku gak mampu, aku lemah. Memang kita sebenarnya lemah, gak mampu. Ya, waktu kita datang kepada Tuhan membawa kelemahan kita, ketidakmampuan kita, Tuhan bilang gini, ya aku tahu Bu Yaya engkau gak mampu, engkau gagal. Aku tahu keadaanmu, tetapi aku telah menyelesaikan kegagalanmu di atas kayu salib. Aku telah mati, aku telah aku sudah taat di atas kayu salib untuk menyempurnakan ketaatanmu. Amin. Amin Bu Yaya. Sehingga kita menemukan kekuatan. Kita tidak lagi tidak lagi mengemis apapun dari dunia ini. Kita tidak lagi mengejar kesempurnaan. Tidak lagi kita kejar, kamu hebat, kamu keren. Karena sebenarnya Bapak Ibu kita gak pernah keren, kita gak pernah hebat. Hanya Kristus yang hebat. Hanya Dia yang terkeren dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu selalu kita pegang kebenaran ini, khotbahkan. Karena apa? Manusia sering lupa. Manusia sering lupa. Dalam Galatia 1:6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Kecenderungan kita lupa beralih kepada yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu untuk disiplin. Karena kemerdekaan itu datang lewat kedisiplinan kita. Injil seringkali dilupakan, padahal itu yang terpenting. Karena kita sering dibombardir oleh sosial media, oleh Netflix, oleh CNN, oleh Detikcom. Kita lebih suka berita-berita buruk daripada berita baik yang Tuhan seringkan serahkan kepada kita, yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita. Ingat Bapak Ibu, yuk perhatikan, yang politik supaya bisa afektif harus direflektifkan. Yuk ulangi, yang politik supaya bisa afektif harus direflektifkan. Artinya Bapak Ibu kita perlu berjuang. Tidak hanya dengar informasi tentang Injil, tetapi kita perlu memprosesnya dalam kehidupan kita. Maka kita punya misi di dalam gereja kita, 3 poros gereja. Kebenaran yang kita terima, kita renungkan, sharingkan di dalam komunitas orang percaya. Lewat PA kita menerima kebenaran. Apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu kita terima. Tapi tidak hanya berhenti di kepala kita, ada di komunitas, ada di KPW. Sharing. Apa yang saudara sharingkan di sekolah minggu, apa yang saudara terima dalam sekolah minggu, sharingkan dengan saudara seiman yang lain. Dan di ibadah raya kita disentuh kehendaknya. Maka apa yang kognitif ketika direflektifkan akan menjadi afektif, akan menjadi nyata di dalam perbuatan kita. Seperti otot kita perlu melatih. Kalau nggak dilatih, pasti otot kita lemah. Kadang kita Bapak Ibu kalau mau jujur, kita sering sekali
Begitu disiplin untuk perusahaan tempat kita bekerja. Begitu disiplin untuk hobi kita. Begitu disiplin untuk prestasi kita. Bahkan ada yang disiplin untuk main game, tapi nggak mau disiplin untuk kerohanian. Tidak mau disiplin untuk gerejanya. Tapi kalau ditanya, mau nggak gerejanya maju? Mau nggak gerejanya bertumbuh? Mau nggak gerejanya menggenapi rencana Tuhan? Mau. Tapi nggak mau disiplin. Saya senang nih ya, yang nggak melayani tetap hadir di sini. Kalau kita nggak dilatih otot rohaninya, kita akan gampang keseleo. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Kita dapat teguh dalam kemerdekaan Kristus saat kita menjadi murid yang senantiasa merenungkan firman dan menghidupi kebenaran Injil Kristus. Senantiasa merenungkan. Dalam firman Tuhan bilang, tetap tinggal di dalam aku. Dalam Yohanes, saudara, tetap tinggal dalam aku, maka kamu berbuah. Karena orang yang tinggal pasti mengenal, pasti bertumbuh, pasti memuliakan Bapa di surga. Jadi saudara, kebenaran tentang Injil bukan teori atau prinsip atau hukum yang kita pelajari, tetapi tentang seorang pribadi yang perlu kita kenal di dalam hidup kita. Allah tidak hanya untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita. Allah tidak hanya memberikan berkat, Allah tidak hanya memberikan mujizat, Allah tidak hanya memberikan peraturan-peraturan, seperangkat hukum, tetapi Ia memberikan anaknya Yesus Kristus untuk memberi kita identitas yang baru, untuk kita menemukan takdir kita, untuk menemukan kita kepada kodrat kita. Tuhan mau kita tinggal di dalamnya. Mari kita merefleksikan firman Tuhan hari ini. Kebebasan seperti apa yang sering kita kejar dalam kehidupan ini? Yuk kita tunduk kepala. Kita mau merefleksikan secara pribadi. Kebebasan seperti apa yang sering kita kejar dalam hidup ini? Kebebasan menurut Injil atau kebebasan menurut keinginan kita? Apakah keinginan kita selama ini justru menjerumuskan kita kepada perbudakan dosa? Sudahkah saudara menyadari bahwa Tuhan memberi kebebasan untuk satu tujuan yang mulia? Apakah saudara mungkin selama ini merasa selalu kurang ini, kurang itu, komplain, bersungut-sungut, kurang uang, kurang waktu, kurang tenaga, kurang sehat, kurang cantik, kurang sempurna? Ini sebuah indikasi bahwa kita meletakkan dasar hidup kita kepada penerimaan dan pengakuan dunia. Siapa selama ini yang menjadi fokus penerimaan kita? Apakah diri kita? Apa yang kita lakukan? Sudahkah kita berfokus, bersandar kepada apa yang Yesus sudah selesaikan di atas kayu salib? Ia taat sampai mati. Ia menunjukkan kasih yang terbesar kepada kita. Maukah saat ini saudara berkomitmen di hadapan Tuhan? Mari kita bertobat dari pandangan bebas menurut dunia ini, menurut diri kita sendiri. Mari kita mengarahkan hati kita kepada kemerdekaan seperti yang Tuhan rencanakan. Mari kita setia mengingatkan bahwa Dia yang memanggil kita setia. Karya penebusannya, pengorbanannya itu cukup buat kita untuk hidup dalam rencananya Tuhan. Sudahkah kita mendasari setiap ketaatan dan perbuatan kita berdasarkan kebenaran dan kasih yang Allah nyatakan di atas kayu salib? Sudahkah saudara meyakini panggilan Tuhan bukan sekedar tawaran? Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang pasti memampukan kita. Dia pasti memperlengkapi kita untuk menghidupi panggilannya di dalam diri kita.
Mari biarkan Roh Kudus Tuhan berbicara. Kita teduhkan hati kita. Biar kita boleh menghidupi kemerdekaan yang sejati. Mungkin di waktu-waktu yang lalu kita begitu disiplin untuk hobi, perusahaan, untuk karir kita. Tapi kita lupa disiplin untuk mengalami kemerdekaan. Untuk melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan lewat kita. Mari kita bertobat di hadapan Tuhan. Gereja yang injili dibebaskan dari dosa sebagai dasar hidup bagi kemuliaan Tuhan. Gereja yang injili menggunakan kebebasan dari dosa melayani orang lain dengan kasih-Nya Tuhan. Gereja yang injili taat didasari oleh kebenaran dan didorong oleh kasih Allah. Saudara, untuk mengakhiri khotbah hari ini, mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Jangan biarkan firman-Nya berlalu begitu saja. Buka hatimu, biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita pribadi, lebih pribadi. Tadi malam Joyla dan Elogia mereka sedang berselisih. Kami berusaha mendamaikan mereka berdua. Tapi begitu sulit. Padahal masih anak kecil. Tapi peristiwa tadi malam Bapak Ibu mengingatkan saya. Sering sekali kita tahu yang benar, tapi kita sulit melakukannya. Karena apa yang kita ketahui sulit kita hidupi karena kita lupa merenungkannya. Hari ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa yang benar, apa yang baik yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita tidak sekedar menjadi pengetahuan, tapi menjadi kehidupan dalam hidup kita. Seperti Elogia dan Joyla, sulit mengampuni, sulit berdamai. Kalau kita merenungkan bahwa Tuhan sudah mendamaikan kita karena perbuatannya di atas kayu salib, maka renungan itu akan memampukan kita untuk berdamai, untuk melakukan apa yang baik, yang benar kepada orang lain. Amin. Mari kita memandang kepada salib Kristus, karena salibnya memberi kita kekuatan. Lelah dan kacaukah jiwamu? Semua gelap gulitakah? Mari saudara, datang kepada Dia, pandang kepada salibnya. Lelah dan kacaukah jiwamu? Semua gelap gulitakah? Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Maut ke hidup abadi, ku ikut jejak Tuhanku. Amin. Dan tak berkuasa lagi oleh Yesus terbelenggu. Kami memandang kepada wajah-Mu, kepada
kepada salib-Mu. Amin. Oh, isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaan Yesus. Oh, Yesus, ku pandang wajah-Mu. Amin. Yesus, harta abadiku, Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu, kami pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku, Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah. Serukan sekali lagi. Oh, oh, oh. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Amin. Yesus, harta abadiku, Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Bapa, kami bersyukur anugerah terindah ketika kami memandang kepada salib-Mu, kepada wajah-Mu yang penuh dengan kasih mesra. Karena di salib-Mu kami diterima, di salib-Mu kami menemukan penghargaan tertinggi, kemuliaan yang terbesar, kekuatan yang tiada tara, yang membuat kami teguh berdiri, yang tidak akan pernah lagi membuat kami mengemis apapun, mengejar apapun dari dunia ini. Dan mulai hari ini kami proklamasikan, segenap jemaat Gereja Baptis Pabaton adalah orang-orang yang dimerdekakan di dalam Injil kasih karunia Tuhan. Kami telah ditebus, kutuk dosa kami telah Kau tanggung, telah Kau selesaikan di atas kayu salib. Berkat, kehidupan, keselamatan telah Kau jamin di atas kayu salib. Oleh sebab itu Bapa, kami mau hidup dalam rencana-Mu. Kami mau membawa hidup kami berjalan dalam kehendak-Mu. Kami mau menjadi gereja yang menggenapi rencana-Mu ya Bapa. Biar mulai hari ini Tuhan, setiap kami mau merendahkan hati, merendahkan diri untuk didisiplin. Disiplin beribadah, disiplin belajar firman, disiplin untuk bertumbuh dalam komunitas orang percaya, bertumbuh lewat sekolah minggu, bertumbuh lewat doa. Karena tidak ada gereja yang bertumbuh tanpa firman, tidak ada gereja yang bertumbuh tanpa doa, tidak ada gereja yang bertumbuh tanpa persekutuan yang erat. Biar kami menyadari Tuhan, bahwa ini semua bukan pilihan, tetapi satu keharusan. Kalau kami mau melihat lewat kami gereja ini bertumbuh, lewat kami keluarga kami menggenapi rencana-Mu, biar kami menyadari Tuhan, memilih apa yang Kau tetapkan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu terbatas, tapi kuasa Roh Kudus-Mu tidak berbatas berbicara kepada kami. Dan setiap jemaat-Mu yang mendengar dan menerima firman-Mu dibebaskan, dipulihkan, dibangkitkan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus yang diberkati bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.